FWD Podcast Blok-Blokan, bebaskan langkah bicarakan perlindungan bareng FWD Insurance. Blok-blokan aja. Kita ini kan sering banget ya disuruh ikhlas gitu kan. Setiap ada masalah ya kan yang menerpa kita, pasti kita dibilang harus ikhlas dong Anda. Sebenarnya ikhlas itu apa sih? Ya, ikhlas artinya menerima keadaan dengan lapang dada. Jadi artinya kalau kita itu ada masalah apa gitu, kita terima masalah itu, kemudian kita menyesuaikan diri. Memang mungkin kita pertamanya sedih dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi setelah itu kita menerima dengan lapang dada. Artinya ya inilah yang memang harus saya jalani dalam kehidupan saya ini gitu. Masalah apapun itu. Masalah apapun, kesulitan-kesulitan hidup misalnya ya kan. Mulai dari masalah yang kecil-kecil ya kan. Misalnya nih nunggu teman mau datang katanya jam 7, ternyata jam 7 belum datang. Terus sampai jam setengah 8 belum juga datang. Kan kita rasanya ndak nyaman gitu. Kita pulang sih biasanya kalau teman gak datang udah setengah jam sih. Iya. Biasanya pulang aja lah gitu. Iya, tapi kalau ini kita di rumah misalnya ada teman mau datang ke rumah kita, misalnya janji jam 7, kita tunggu sampai misalnya setengah 8 ndak datang-datang juga gitu kan. Padahal kita sudah siap untuk pergi bersama gitu kan, menunggu di rumah misalnya gitu. Udah mengosongkan waktu gitu ya. Sudah meluangkan waktu untuk itu. Akhirnya kita merasa tertekan gitu kan. Apalagi kalau orang-orang yang biasa yang strict waktunya ya. Itu kan dia kalau terlambat sedikit aja rasanya gelisah gitu ya. Iya, ada orang yang kayak gitu sih. Cuman lama-kelamaan setelah kita mengalami itu kegelisahan, mungkin kita kurang suka dengan keadaan itu, kemudian setelah itu kita terima. Itulah namanya ikhlas. Jadi menerima keadaan yang semestinya dengan lapang dada. Menerima ketidaknyamanan gitu. Ya ketidaknyamanan tentu ya. Ya mungkin kalau kasusnya orang telat jatuhnya masih ketidaknyamanan ya. Tapi kalau Ya. kasusnya orang misalnya terkena penyakit misalnya gitu kan. Ya. Sehingga nggak bisa mencari nafkah lagi misalnya. Kan mungkin kadang-kadang apalagi kalau jadi laki-laki kan berasa useless gitu kan. Ya. Apa gunanya saya masih hidup sekarang? Ya, apa gunanya saya hidup kalau saya misalnya terserang penyakit yang berat sehingga saya tidak bisa jalan, tidak bisa keluar, tidak bisa bekerja dan sebagainya. Iya. Bisa aja terjadi seperti itu. Gimana mau ikhlas kalau kayak gitu kan, tiap hari kita dikasih constant reminder seberapa useless kita gitu. Ya, setiap orang sebetulnya punya potensi untuk menjadi ikhlas. Ya kan? Tinggal orang itu mau ndak mengusahakan ke arah sana. Jadi ya orang menerima dengan ikhlas itu tidak berarti dia keadaan apapun, dengan suasana seperti apapun dia menerima 100%, tidak. Tentunya orang menerima suatu keadaan yang tidak baik itu awalnya dia pasti tidak nyaman. Tapi di dalam diri setiap orang itu ada pasti pikiran kita itu usaha untuk menyesuaikan diri dengan keadaan itu. Nah itu kan akhirnya kita bisa menerima dengan lapang dada. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Oke, berarti ikhlas itu adalah suatu keharusan sebenarnya di dalam hidup ini supaya kita bisa ya hidup dengan lebih tenang gitu ya. Ya betul. Tapi ikhlas itu membunuh ambisi nggak? Tidak. Kok bisa? Tidak. Kan Karena saya gagal, saya hanya juara 3 ya berarti saya cukupnya segini aja. ya, Gak usah saya mikir juara 1, gak usah lah gitu. ikhlas itu terhadap keadaan kita saat itu. Tapi setelah orang ikhlas, ya, kemudian dia pasti akan berusaha untuk memperbaiki diri. Oh gitu? Iya. Jadi misalnya sekarang ayah tuh misalnya nih kecelakaan, ya kan, kecelakaan Amit-amit. sehingga kaki patah misalnya. Karena kaki patah, oleh dokter diobati, dioperasi, tapi dengan syarat kita tidak boleh jalan selama 1 bulan misalnya. Ya kan, pada waktu kita menerima itu 1 bulan, wah 1 bulan berarti saya harus duduk di rumah, ya kan. Kemudian tidak bisa bergerak, padahal saya biasanya kalau tiap pagi olahraga, setelah olahraga saya keluar dari rumah, saya ketemu dengan teman-teman dan sebagainya. Sekarang saya tidak boleh lagi ini, ya kan. Awalnya pasti menyakitkan, tapi setiap diri manusia tuh punya kemampuan untuk
menyesuaikan diri dengan keadaan itu, sehingga setelah dia menyesuaikan diri maka dia akan menerima kenyataan itu dengan lapang dada. Artinya dia akan di rumah, dia bekerja mungkin dengan menggunakan media internet, kemudian dia mungkin bisa menghubungi orang-orang dengan HP, dia tidak pergi dari rumah, ya sudah, dia menerima kenyataan itu. Itulah yang disebut sebagai ikhlas. Oh, menerima kenyataan kemudian mencari jalan yang lain gitu ya. Iya. Soalnya banyak yang berpikiran kan ya ikhlas itu musuh besarnya ambisi gitu. Karena kalau misalnya orang yang oh ya sudah saya terima, saya tidak bisa jalan 1 bulan, sedangkan dibanding sama orang yang misalnya wah saya harus bisa jalan 2 minggu lagi. Mungkin orang yang punya ambisi itu lebih bisa jalan lebih cepat gitu daripada orang yang ikhlas saya terima deh saya sebulan nggak bisa jalan gitu. Ya beda ya. Kalau ikhlas ini pasti disertai dengan usaha. Jadi ikhlas itu bukan tanpa usaha. Seperti tadi Ayah mengatakan orang sakit, dia berobat ke dokter, kemudian oleh dokter tidak boleh bergerak selama 1 bulan. Dia sudah usaha, sudah ikhtiar. Ya kan? Setelah ikhtiar, maka dia menerima kenyataan ini, ya kan? Dan berpikir bagaimana mengatasi ketidaknyamanan. Itu yang disebut ikhlas. Bukan pasrah secara 100%, artinya tidak berusaha, kemudian duduk di rumah, tidak melakukan upaya apa-apa, itu bukan ikhlas namanya. Itu apa? Ya itu orang malas gitu. Pasrah ya, pasrah, pasrah. Pasrah dalam arti yang negatif ya. Artinya dia tidak menghargai kemanusiaan dia itu, karena setiap orang itu selalu punya kemampuan untuk mengatasi masalahnya, setiap orang tanpa kecuali. Kalau ada orang merasa bahwa dirinya itu tidak bisa mengatasi masalah, berarti itu dia sedang dalam keadaan buntu cara berpikirnya, ya kan? Nah, kalau orang sudah mengalami keadaan buntu itu, maka dia harus melakukan hal-hal yang sifatnya out of box untuk membuat dia cair, kemudian dia bisa muncul ide-ide untuk menyesuaikan dengan situasi, memperbaiki diri dan sebagainya. Berarti langkah pertama sebelum buka pintu ke ide-ide lain itu nerima dulu gitu ya? Ya pasti. Ikhlas, nerima, oh ya saya keadaannya seperti ini, apa yang harus saya lakukan selanjutnya gitu ya? Iya. Kalau tanpa usaha itu bukan ikhlas namanya. Kan soalnya kan ada yang misalnya oh ya saya ikhlas keadaan saya seperti ini, saya tidak berhasil misalnya di karir saya, terus habis itu ya udah berhenti gitu. Ya enggak boleh. Karena misalnya kayak ya saya juga ikhlas bahwa orang tua saya ternyata saya bukan dari keluarga privilege kan sekarang gitu kan. Oh enggak, itu kan apa namanya? Ya saya nggak bisa berbuat banyak gitu. Ya kalau hal-hal yang sifatnya gimmick-gimmick apalagi ya, bukan hal yang utama kan. Jadi kalau tambahan-tambahan misalnya sekarang tadi kan gini. Soalnya kadang ini siapa di impossible itu biasanya datang ketika kita punya ambisi yang luar biasa walaupun itu delusional, tapi kita kejar gitu, nggak kita lepas gitu. Kadang itu di impossible tuh. Iya, ikhlas itu beda dengan tidak punya ambisi, beda sekali. Karena ambisi itu termasuk ikhtiar kita. Setiap orang punya masalah, dia harus ikhtiar. Termasuk juga orang misalnya meminta kepada Tuhan misalnya supaya diberikan jalan kemudahan dalam menghadapi menyelesaikan masalahnya, ya. Dia berdoa harus disertai dengan usaha. Bukan hanya sekedar minta begitu aja mengharapkan turun dari langit, tidak. Nah, kalau yang namanya ikhtiar seperti itu dianggap sebagai ambisi ya bukan ambisi sebetulnya. Ambisi itu kan melampaui kemampuan biasanya. Iya, dan biasanya orang yang sangat ambisius, misalnya contoh kayak Mike Tyson ya, dia bilang katanya dia nggak pernah mau ngambil fight kalau dia nggak merasa dia yang terbaik di dunia gitu katanya. Itu sesuatu yang delusional kan. Nggak mungkin dia yang terbaik di dunia, ada pasti yang lain-lain yang hebat juga gitu sebenarnya. Tapi dia katanya begitu, pokoknya kalau dia turun mau tanding, dia harus percaya dia yang terbaik di dunia, baru dia bisa punya chance untuk menang katanya gitu. Itu itu hanya untuk usaha untuk mendorong semangat dalam diri dia. Iya.
Tapi apakah dalam keadaan sadar dia merasa seperti itu? Tak rasa semayan enggak. Itu hanya usaha supaya dia punya semangat untuk berani menghadapi lawan-lawannya kan gitu. Tapi lebih baik delusional kan, tapi positif dibanding kayak oh ya saya terima keadaan, saya begini, saya segini doang gitu. Oh tidak, yang ayah contohkan tadi kan juga tidak menerima kenyataan secara total, enggak kan? Ya, ada tetap usaha. ada ikhtiarnya sih. Nah ada usaha dan berpikir bagaimana menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi sama dia gitu loh. Nah ikhtiarnya itu apa aja? Ya ikhtiarnya seperti tadi ayah bilang, Dari misalnya ide satu, ya, kan, cari-cari peluang. menemukan cara-cara untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi, ya kan? Supaya meminimalisir kesulitan itu. Mungkin meniadakan 100% mungkin tidak, tapi paling tidak meminimalisir. Gitu. Kalau yang kamu bilang tadi apa namanya ambisi kalau berlebih-lebihan kan disebut sebagai ambisius, ya kan? Nah ambisius itu tidak baik untuk kesehatan. Masa? Iya, orang yang ambisius itu tidak baik untuk kesehatan. Tapi dia punya ambisi untuk menduduki posisi-posisi tertentu, untuk mendapatkan sesuatu yang istimewa, itu wajar. Setiap orang pasti punya. Tinggal orang itu mau melakukan atau tidak. Oke. Yang penting jangan pasrah aja gitu ya. Iya. Ya ikhtiar, coba usaha dari berbagai jalan, termasuk ikhtiar ini juga kan? Ikhtiar berdoa gitu. Ya doa itu termasuk salah satu ikhtiar juga. Doa termasuk ikhtiar. Tapi ikhtiar yang fisik, ya kan, yang dilakukan, yang menggunakan kemampuan kita, pikiran kita maupun fisik kita, itu adalah ikhtiar yang paling utama. Baru kemudian dia misalnya berdoa dan sebagainya. Jadi selain harus ikhtiar tadi ya, kita juga sebenarnya harus persiapan juga ya buat keluarga kita gitu. Kalau misalnya kita tiba-tiba terkena suatu musibah, misalnya sakit, ya, atau apa, penting nggak menurut saya persiapan untuk keluarga? Sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena keluarga itu adalah orang yang pertama terdampak dengan permasalahan kesehatan kita. Nomor satu itu. Kemudian nomor dua juga orang yang dalam keadaan kesulitan, misalnya sakit atau apa, itu dia yang paling penting buat dia adalah bagaimana keluarganya itu bisa menyesuaikan dengan keadaan dia dan mau menerima keadaan dia itu dengan lapang dada juga. Gitu loh. Dan itu tidak mudah. Karena begitu orang sakit, maka akan ada dampaknya kepada semua orang yang di dalam keluarga itu. Mulai dari istri, anak, dan sebagainya gitu. Persiapannya itu apa aja biasanya? Ya finansial, uang sih pasti ya kayaknya ya. Ya tentu ada biaya tambahan. Orang yang terkena sakit dia ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Kemudian juga ada pergeseran-pergeseran fungsi peran di dalam rumah, juga ada perubahan. Artinya hal-hal yang biasa dikerjakan oleh suaminya, karena suaminya kena masalah kesehatan, maka terpaksa istrinya atau anaknya kalau ada anaknya yang dewasa, misalnya gitu. Dan ini menjadi beban tambahan bagi orang-orang lain di dalam rumah itu. Ya pasti sih, pasti akan jadi sulit banget. Dari obrolan ini aku belajar satu hal sih. Ternyata orang yang bersiap itu bukan karena takut, tapi karena peduli. Ya, betul. Jadi seperti yang tadi ayah jelaskan tadi, berarti apa? Kita perlu ikhtiar dulu, baru kita tawakal. Benar, soal ikhtiar inilah yang paling pengen kita bahas lebih jauh lagi nih ya kan, lebih dalam lagi nih. Terutama nih ya nih, tentang kesiapan menghadapi resiko kesehatan. Itu kan soalnya yang paling sering dan paling dekat lah sama kehidupan kita kan. Nah sekarang kita sudah bersama Mbak Arti nih, Head of Transformation Office dari FWD Insurance, ya kan, yang akan membantu kita melihat bagaimana bersiap bisa berjalan seiring dengan ikhlas. Selamat sore Mbak. Sore, Arti. halo Mas Rishad, halo Ayah. Halo. Senang sekali bisa ketemu akhirnya di podcast ini ya. Iya, saya juga banyak pertanyaan nih sebenarnya nih di kepala saya ya kan. Yang paling pertama nih ya kan, dalam pengalaman FWD Insurance, kenapa kesehatan tuh sering menjadi resiko yang paling terasa gitu dampaknya ke keluarga?
Oke, jadi tadi kebetulan saya mendengar nih obrolan Ayah sama Mas Rishad sebelumnya. Jadi betul sekali yang sudah disampaikan oleh Ayah dan juga Mas Rishad di obrolan sebelumnya gitu ya. Bahwa ketika ada anggota keluarga yang sakit, itu justru keluargalah orang pertama yang terkena dampaknya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Sebenarnya karena ketika ada yang sakit itu biasanya banyak perubahan-perubahan yang terjadi di anggota keluarga tersebut, di dalam keluarga tersebut. Contohnya gitu ya, ini nggak hanya meliputi perubahan fisik, tapi bisa juga secara emosional, psikologi gitu ya. Bahkan juga ke kondisi keluarga, kondisi keuangan keluarga tersebut. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa ada dampak secara psikologi atau emosional. Ya, contoh misalnya kita juga mungkin pernah mengalaminya ya, Mas Rishad dan Ayah gitu ya, ketika ada anggota keluarga yang sakit, misalnya mohon maaf orang tua ya, atau pasangan atau bahkan anak-anak gitu ya, banyak perasaan yang timbul gitu ya, mulai dari panik, khawatir gitu ya. Bahkan kalau kondisinya cukup parah bisa jadi perasaan yang timbul itu seperti ada perasaan tidak berdaya, bahkan juga takut kehilangan. Nah, hal-hal seperti itu tuh justru dampaknya paling terasa untuk yang sehat, bukan yang sakit gitu. Yang kedua, setuju banget tadi yang disampaikan oleh Ayah bahwa ketika ada anggota keluarga yang sakit itu peran dalam keluarga tersebut itu bisa berubah. Paling parah adalah atau paling besar dampaknya ketika yang sakit adalah mohon maaf tulang punggung keluarga. Ya kan, berarti kan artinya harus ada anggota keluarga yang sehat yang menggantikan peran tersebut. Betul, kerja, mendapatkan pendapatan tidak hanya untuk pengobatan, bahkan juga untuk membiayai biaya hidup kelangsungan keluarga tersebut. Nah, itu yang kedua gitu ya. Nah, kedua hal tadi itu sebenarnya dampaknya besar sekali, baik secara fisik ya, paling umum biasanya apa? Kelelahan, capek, exhausted gitu ya. Dan bahkan kalau berakumulasi cukup panjang gitu ya, gangguan kesehatannya itu bisa jadi tadi kalau yang paling buruk adalah ada gangguan psikologi, stres ya kan, harus ke psikiater dan lain sebagainya. Apalagi kalau dirawat di rumah sakit gitu ya. Betul harus bolak-balik sekali. ke rumah sakit untuk ngecek dan sebagainya gitu ya. Betul sekali Ayah. Nah, selain itu sebenarnya ada juga dampak yang cukup besar, yang cukup terasa impactnya bagi keluarga, yaitu dampak untuk dari sisi ekonomi. Ya kan, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kalau tulang punggung keluarga yang sakit ya kan, itu dampaknya akan sangat terasa bagi keluarga tersebut gitu ya. Nah, kalau kita juga lihat gitu ya, sebenarnya biaya perawatan gitu ya, biaya pengobatan atau kita sebutnya biaya medis itu di Indonesia tuh nggak murah gitu ya, di mana-mana nggak murah gitu ya, mahal. Makin kesini juga trennya itu makin naik ya. Dan ada riset nih cukup bagus gitu ya dari Mercer Marsh Benefit yang memprediksi bahwa kenaikan biaya pengobatan atau biaya medis itu bisa mencapai 19% di tahun ini. Gitu. Tahun ini dong, tahun 19% ya? Tahun ini 19%. Coba bayangin itu berkali-kali lipat dari inflasi negara kita sendiri gitu ya Ayah ya, sama Mas Rishad. Jadi ya tadi impactnya tadi ketika ada anggota keluarga yang sakit ya pasti bisa jadi impact ke kelangsungan ekonomi keluarga tersebut gitu ya. Bisa jadi contoh untuk mengobati atau membiayai pengobatan biaya medisnya ya, dana atau tabungan dari keluarga tersebut digunakan. Misalnya contoh dana darurat atau dana pendidikan, bahkan untuk yang seharusnya digunakan untuk anak ya, untuk pendidikan anak bisa jadi habis untuk biaya pengobatan anggota keluarga kita yang sakit. Jadi nggak kuliah gitu ya. Betul, itu ya mohon maaf jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, makanya kembali lagi ke pertanyaan Mas Rishad tadi, apakah dampaknya terasa untuk keluarga? Ya kalau menurut saya sih amat sangat terasa gitu ya, menurut FWD akan amat sangat terasa untuk keluarga. Iya sih, pasti terasa banget ya kalau misalnya apalagi ya kepala keluarga gitu yang sakit kan. Ya kan? Betul. Benar. Saya aja waktu ayah sakit aja saya langsung pikir, waduh, saya harus kerja apa ini nanti? Jadi sedih, campur ragu, campur ya macam-macam deh pokoknya deh, pusing deh pokoknya deh.
Ya kan, jangan sampai itu kejadian ya. Kalau nggak siap, wah repot deh. Itu pokoknya. padahal kamu sudah bekerja ya. Iya, tapi Nah, memang ya. saya masih sangat struggle pada saat itu. Ya, kan? Iya. Jadi, wah saya bayar listrik rumah aja nggak bisa nih. Waduh. Kayaknya. Gitu. Iya. Saya pernah mengalami juga ini. Waktu saya sakit, tempo hari pernah dirawat di rumah sakit. Anak saya yang paling kecil itu masih di kuliah, masih yang di luar negeri kan. Nah itu dia stres itu. Ketika dia dengar bahwa saya sakit, dirawat di rumah sakit, dia stres. Ya yang dibayangkan apa? Keberlangsungan pembiayaan dia di dalam sekolahnya itu. Jangan-jangan tidak bisa selesai nanti gitu kan? Betul, Nah, ya. betul. Nah itu dirasakan oleh orang yang sehat justru Pak, ya Iya, kan? iya, yang iya. sehat gitu. Makanya juga banyak yang bilang gitu ya, ketika ada anggota keluarga yang sakit, bahkan yang sehat pun bisa jadi ikut sakit. Iya, betul. Stres sih pasti kalau stres. Iya, Sering itu. sering Begitu. betul. Betul. Apalagi ibu sama anak juga gitu. Iya, Anaknya apalagi. sakitnya agak berat, membutuhkan perhatian penuh, membutuhkan pembiayaan besar. Itu ibunya berpikir tentang pembiayaannya dan berpikir bahwa dia terpaksa harus menjaga ke rumah sakit, bolak-balik ke rumah sakit. Akhirnya ibunya sakit tidak dirasakan. Betul. Ya kan, karena dia Betul. mikirnya ke anaknya terus, lama kelamaan akhirnya dia jatuh sakit. Betul. Tapi kan banyak orang yang pengen siap tuh sebenarnya banyak lah ya kan. Semua orang juga pengen kalau misalnya bisa siap gitu kan. Tapi soal pembiayaannya gimana ya? Apakah di FWD Insurance ini ngelihat tantangan pembiayaan ini? Oke. Nah ini pertanyaan yang bagus sekali nih Mas Richard nih ya. Jadi menjawab pertanyaan tersebut gitu ya. Kalau menurut saya itu akses ya seluruh masyarakat gitu ya terhadap asuransi kesehatan itu amat sangat penting gitu ya. Minimal BPJS-nya, BPJS kesehatannya aktif dan juga bisa digunakan ketika mohon maaf tadi sakitnya terjadi gitu ya, seperti itu. Nah, untuk melengkapi proteksi ada baiknya juga kita mempertimbangkan asuransi tambahan atau pendukung. Nah, sebenarnya FWD Insurance itu punya beberapa opsi atau pilihan asuransi kesehatan. Salah satunya yang bagus itu adalah asuransi bebas handal namanya. Oke. Ya kan? Asuransi bebas handal ini sebenarnya adalah asuransi digital yang berbasis syariah dan bisa tadi digital bisa diakses atau didapatkan oleh nasabah baik di website kami ataupun di platform partner digital kami. Oh. Gitu. Nah, manfaat utamanya juga bagus ya. Kita membiayai atau mengganti perawatan rawat inap atau inpatient. Oh, di cover tuh berarti. Di cover oleh asuransi ini gitu. Dan salah satu keunggulan lainnya adalah asuransi ini atau produk ini bisa digunakan secara cashless. Oh. Cashless itu artinya kalau misalnya nasabahnya mohon maaf ya sakit dirawat inap di rumah sakit, cukup menunjukkan kartu fisik atau kartu elektronik FWD Insurance, itu nanti proses biayanya akan diurus oleh FWD Insurance. Oh, jadi lebih cepat gitu ya maksudnya ya? Betul, nggak iya, perlu iya. keluar uang lagi, tapi ini tentu saja sesuai dengan ketentuan yang ada di polis. Oh. Seperti oke, itu. oke. Itu tadi namanya bebas handal ya? Betul Pak. Itu maksudnya apa itu? Asuransi bebas handal, jadi memang asuransi yang bisa membebaskan nasabah dari tadi resiko-resiko, yang membantu nasabah untuk terbebas dari resiko kesehatan tadi dan bisa diandalkan. Gitu. Iya. Mantap sih kalau gitu, berarti kalau sakit tinggal ya udah kasih kartunya aja. Betul. Selesai Betul, masalah. Betul. Tapi sesuai ketentuan polis tentunya ya. Iya. Pasti dong. Kalau itu udah pasti. Iya. ya kan? Itu rumah sakitnya tertentu atau? Nah, betul. Jadi rumah sakitnya memang yang bisa cashless ini Ayah adalah rumah sakit rekanannya FWD. Iya. Tapi tidak perlu khawatir kalau tadi kita misalnya ke rumah sakit non rekanan itu kita bisa gantikan juga. Nah, ini kita namakan reimbursement Reimburse, atau ya. pengajuan penggantian nanti ke FWD Insurance. Uangnya dikembalikan. Kembalikan, Gitu ya? betul. Jadi nggak perlu khawatir. Nah, keunggulan lainnya ini yang mungkin jadi satu proposisi kita yang cukup baik gitu ya di market, bahwa
tadi kembali lagi ke statement saya bahwa asuransi bebas handal ini bisa menjadi asuransi pelengkap atau tambahan untuk BPJS Kesehatan. Jadi misalnya tadi masuk rumah sakit, rawat inap, dan biayanya itu ya dilakukan menggunakan BPJS Kesehatan, sudah selesai gitu ya. Nasabah itu bisa mengajukan ke kami untuk biaya kamarnya. Nanti penggantiannya 50% dari biaya kamar itu akan digantikan oleh FWD Insurance. Oh, jadi digabung gitu ya? Digabung kalau BPJS dan FWD. Istilahnya coordination of benefit. Oh, oke. Betul. COB ya. COB, betul. Ayah udah familiar nih kayaknya dengan asuransi gitu ya, ya. Iya. Itu artinya asuransi FWD di sini tujuannya untuk meningkatkan, mengupgrade Betul. kelasnya dari peserta BPJS atau gimana? Jadi sebenarnya lebih ke bisa menjadi manfaat tambahan untuk kerugian yang telah terjadi oleh nasabah gitu kan. Kadang kan ya ayah ya tadi ketika di rumah sakit gitu ya atau kita rawat inap, biaya yang keluar kan tidak hanya biaya perawatan. Ya kan, ada biaya misalnya orang yang menunggu gitu ya, ada juga misalnya biaya lainnya gitu ya, biaya makannya orang yang nunggu dan lain sebagainya gitu ya. Nah itulah yang bisa tadi kita bukan gantikan ya, kita bisa berikan santunan manfaat harian tadi ya. Jadi kurang lebih bisa menggantikan biaya atau kerugian yang sudah terjadi di nasabah. Apalagi kan dia tidak bisa bekerja sehingga Betul. ada kebutuhan untuk rumah tangga yang tidak bisa dipenuhi ya. Betul. Jadi tambahan Iya. untuk menggantikan kerugian yang sudah dialami oleh nasabah. Oke banget ya. Iya. Boleh tanya satu lagi? Silakan ayah. Terakhir tapi ya. Jadi kalau sekarang orang misalnya dalam setahun tuh dia sama sekali tidak sakit, ada benefit yang bisa diberikan enggak? Nah, jadi kalau asuransi kesehatan itu ayah yang asuransi bebas handal ini memang penggantiannya itu hanya ketika kerugiannya terjadi. Iya. Jadi sakit ketika sakitnya terjadi. Nah, tapi apabila misalnya nasabah menginginkan tadi ya yang sifatnya kalau mungkin nasabah familiar dengan tabungan gitu ya, atau ada penggantian ketika resikonya tidak terjadi, itu kita ada punya produk yang lain, gitu. Jadi kayak misalnya, gitu ya. kita ada beberapa produk lain lagi yang biasanya ada return on premium. Jadi premi yang sudah masuk atau untuk syariah kontribusi yang sudah masuk itu ke kami itu bisa digantikan jumlahnya ke nasabah ketika kerugiannya tidak terjadi. Tapi ini produk lain, beda dengan asuransi bebas handal. Emang bagus ya pilihan-pilihan produk ya, maksudnya gedungnya tinggi banget. Sudirman, iya betul. Ternyata memang pilihan produknya luar biasa sekali nih. Iya. Jadi ya udah consider nih berarti ya. Iya. Pakai FWD. Iya. Nah, mungkin kembali ke topik tadi ya Mas Rishad sama ayah ya. Jadi memang tadi kalau kita tadi bahas tentang ikhtiar, ada ikhlas gitu ya. Sebenarnya asuransi bebas handal ini maupun asuransi kesehatan yang lain itu kita harapkan bisa jadi salah satu bentuk ikhtiarnya kita ya, agar selalu waspada gitu ya. Tadi jadi nanti ketika misalnya mohon maaf sakitnya terjadi gitu ya, kita bisa ikhlas karena sudah dipersiapkan gitu ya sebelumnya gitu. Ikhlasnya bisa lebih cepat lagi. Oh betul, tentu saja. Karena stresnya tidak terlalu panjang ya. Betul. Dampak ke keluarga juga ya dan juga diri sendiri itu juga bisa diminimalisir. Betul. Oke kalau gitu terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari FWD Podcast edisi Ramadan bersama saya dan Ayah. Bye bye. FWD